Sultan Mubarak itu memang terjadi itu memang banyak terjadi umumnya. Ini tahu dulu wih siapa tuh manang tuh siapa tuh rancak menari. Ini yang mencari rancaknya saja. Bagaimana si penari itu menari itu yang apa? Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana dari studio Majestic Minangkabau Production basuh balik Jambojo yang Tabuzer di Port Bungo. Hari ko sana yang mengundang ada ibu-ibu cantik. Boleh dipanggil ibu-ibu kan, bukan tante atau uni kan. Jadi di sana ada 2 orang narasumber Amwariko, ada Uni Tuti Darwis Loyang, karena beliau adalah salah satu anak maestro tari Melayu Sumatera, Pak Darwis Loyang. Kalau di sana mungkin yang kata ibu-ibu kenal lah dengan beliau. Dengan Sanggar Alang Babeganya. Kini Sanggar Alang Babeganya itu yang meneruskan. Nah, ada Uni Weli Novi Sastra. Kalau lah berbicara Uni Weli Novi Sastra, ini sosok wartawan senior, udah Novi Sastra gitu kan. Nah, beliau punya sanggar pulau namanya Permata Hati nak Uni. Bahkan kini ada pulau pelatihan ambil spray gitu. Ini malah Deta mau deko. Rancak Permata Hati. Bisa perai cek tu? Mantap, aman. Aku kabar alik. Apa spray itu? Spray ya. Balik. Ada dulu sekali lagi. Ada puluh mereknya Permata Hati. Nggak awak gak cek spray itu jadi itu. Spray saya. Nah, nitut sama ambo ba nitut ke beliau Uni Weli. Awak kamu bicara kan nitut sebagai boleh sanggar tarian anak paling lama lah. Nah, iya betul. Kalau papa dulu berapa tahun menagang gitu? Jadi tong. Papa tahun 2006 balik papa dulu. Meninggal. Ya. Sebenarnya lama Mega berdiri tahun 70-an. 17 salah satu sanggar tertua. Kelas 3 SD masuk Alang Babega dulu. Kelas 3 SD ini masuk Alang Babega dulu. Iya. 3 SD dan tarmo nenek. Permata Hati berapa tahun ini? Permata Hati 2008. Berdirinya. Ambo termasuk orang yang sebenarnya sangat bersyukur dengan itu dan terima kasih kan itu ke keluarga karena Ambo salah satu Ambo tidak pernah dilatih dulu sama Pak Darwis Loyang, tapi waktu itu ada kesempatan lomba tari Melayu tingkat Sumbar. Perdana lah Ambo ikut lomba mau nih sampai kini putan juara 1 alhamdulillah dan itu langsung Pak Dewi melatih. Tak lomba tari Serampano Balai. Tiga serangkai itu kuala. 3 serangkai. Tapi itu kareh beliau luar biasa. Tapi kareh itu yang akhirnya membuat ini pasangannya Rabus dulu tuh. Seperti itulah. Nah, jadi Iko Ambo nio konfirmasi kan itu sama Niwel gitu kan. Bakal konfirmasi mau kican. Kamarak kini kok hampir setiap bulan lomba-lomba tari anak-anak ada di Kota Padang. Bahkan pesertanya dari luar daerah gitu kan, banyaknya. Sebenarnya tujuan ambil lomba apa sih? Mungkin dari itu dulu. Itu kan termasuk cukup senior kok yang ambil lomba-lomba kok. Bahkan sanggar-sanggar yang ada itu kan orang-orang yang lahir dari Alang Babega. Iya, pacan Alang Babega sekolahnya. Punya cerita tak itu? Apa sih? Tujuan ambil lomba itu gitu. Ya, tujuan kita mengambil lomba khususnya ya pada untuk Alang Babega ya memotivasi si anak-anak. Bagaimana bisa tampil berani di atas pentas, berani tampil di tempat orang ramai, itu tujuannya. Terus masa juga kemampuannya bagaimana gitu loh. Itu aja tujuannya. Ya, artinya mengambil kepercayaan dirinya tumbuh. Nah, Niwel dulu kan acok tuh madon lomba, kini baku ndak boleh. Malih ni ada lomba tuh kini leh. Babi tuh. Ada tangka kok ni malih. Siapa manang lah, hiko harus manang, harus juara anaknya. Mina malih. Oh, ada je modal tuh. Aduh lah, entah sampai kini tak mau itu nak tahu. Jadi ni nak tinggal diam, biarlah ni nak ada lomba lah malih. Cari event lain. Uni Permata Hati lah banyak yang lainnya, kriya banyak yang lain. Ndak sok ditari sih. Tari ada juga untuk pertunjukan, ada juga. Tapi nama dia lomba. Malih ni ada baca cakap tu ni malih. Balik tu, emang modal tu untuk lomba ada baca cakap kan harus mana? Tergantung si pelatih, si orang yang mengadakan lomba itu bagaimana menghadapi lomba tersebut. Nah, menyodek barasonya tu setiap lombanya mana di saat nyo nak manang, hanya kotek-kotek.
Ini nggak tahu bahas yang lomba tuh, terus bagaimana sistem juri ku menilai, ini nggak tahu karena di dalam lomba tersebut kan ada 3 juri yang mempunyai kriteria masing-masing. Yang tugas juri ko, yang tugas duo ko, yang ketiga go. Nah, yang itu tidak diketahui oleh pelatih-pelatih yang awak dia punya sanggar di Kota Padang khususnya itulah. Jadi sangat-sangat disayangkan. Ada yang harus menang begini sampai melapor ke psikos. Silakan aja mengatakan panitia aku ada bermain bla 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 bla. Sebenarnya tidak. Itu sampai bila sih modal tuh kita dalam artian sebenarnya lomba itu adalah sebuah wadah positif. Betul, ya. Untuk anak-anak menimbulkan kepercayaan diri. Iya. Nah, kalau masih ada yang seperti itu kan akhirnya nggak sehat wak Ledo. Betul. Berkesenian di Sumatera Barat tidak sehat, madu lomba pun serba susah gitu kan. Kalau setiap lomba batangka dan komplain seperti itu, apa sih kira-kira solusinya? Apakah memang lomba kok tiadakan selain? Nggak usah lomba-lomba kau cakap atau mungkin ada kesepakatan bersama. Bangun ini. Nah, boleh kalau nio lombaku awak sepakati si A si B jurinya. Jadi berkurang tuh kan aja lah kalau-kalau sianu mah juri ndak usah sih lawak ikut. Aduh lo mengicik menditu. Ini lah pengalaman bana lah duduk juri di mungko pentas total anak-anak saya ikut lomba. Kenapa kanonnya ndak ketujuh dengan juri yang kau? Ndak ketujuh dengan juri itu si A. Emangnya juri kan keputusan untuk panitia kan misalnya Sangaruni Madon tuh nih yang punya wewenang panitia nggak bisa lo lah peserta magat itu juri kalau itu juri itu nyono manang ini kau dapet madon juri madon lomba tuh awak tuh tahu lo kelas jurinya si A kolo si B kolo tuh tahu kan orang tari lo. Nah, ada informasi valid yang mudah dipercaya dan itu kebetulan ambo langsung Tetut yang alami ambo termasuk kan sering jadi juri gitu kan. Kok misal Tetut kok madon lomba, bega madon lomba, Johnny Andra tolong jadi juri ya. Kita cek kan. Kemudian oke, cek kan. Pasca penilaian ngecek si itu tolong dibantu deh. Itu anaknya begini. Ambo langsung ambil keputusan kalau mau datang ambo keluar dari juri, silakan cari juri yang lain. Itu ada enggak? Itu kan ambo ngalami sendiri tuh, ada. Tapi ini Unitut sama Uniwel tahu enggak sih kalau itu ada gitu? Kondisi-kondisi seperti itu. Ada juga. Nah, ada juga. Jadi awak panitia aku tuh netral. Kadang langsung ke juri itu guys. Masa awak penitia tangan mau ide? Ya, namanya misalnya dari daerah, tolong anak-anak kami yuk supaya kita tergantung ke penelitian masing-masing. Menjawabnya bagaimana? Seperti ini itu yang pernah terjadi, ini itu jawab aja. Itu nggak bisa. Itu keputusan dan juri, menang dan kalahnya itu keputusan juri. Kami penitia hanya penyelenggara. Kalau siap kau ibu nak mandang anak ibu tu nak ibu naik lomba tidak apa-apa. Tidak pengalaman kamu asal yang cerita saya sharing ya. Pengalaman kamu kan acak dia dengan juri. Kamu pernah jadi juri tapi itu bertapa. Nah itu kadang-kadang ada penilaian macam dewan juri kok anak kalau lah si Johnny Andra jadi dewan juri anak tidak pernah mana. Nah kan aku sama sekali tidak pernah tahu loh anak-anak mah itu. Karena ketika anak tampil itu lah berubah wajah itu. Dan sebanyak tuh anak malu akan mainnya kan? Iyalah. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu kan semakin hari ya mencari semakin sehat. Cerita masa lalu yang berulang-ulang taruh yang selalu komplain. Akhirnya kapan wak madon lomba yang benar-benar damai, tenang, sudah menang terima dan ikhlas. Nitut Mancalia yang komplain sama Niwel Mancalia, yang komplain kok sebetulnya karena ambisi ingin menang atau ingin mendidik anaknya untuk bisa tampil. Bahasa sebenarnya. Ya gimana ya? Dengan ambisinya seperti itu. Nah, kalau we bapak dapet tuh, misal si A si B sangkarnya itu, nyo wah sih sangkarnya dari, nak nyo kalah habisnya dong, nyo menang sih, sangkar itu rancak mah, awak sampai nyo sih latihan, sangkar itu nak berbobot, bisa jadi itu
kriterianya, ada ketentuannya. Sebab di tempatnya tuh harus menang daknya. Jadi ketika nyo manang tarui, akhirnya orang banyak masuk ke tampeknya. Kalau bisa jadi itu. Masuk ke sanggar tersebut. Itu kini ambisinya manang supaya banyak orang masuk ke sanggar Alam Bega. Iya. Dan satu lagi kadang wali murid. Sebenarnya pelatih itu tahu, pimpinan sanggar itu tahu dengan kriteria seperti itu. Tapi karena wali murid sebenarnya dia nggak tahu, kena asutan itu, sehingga yang pimpinan sanggar terpengaruh pula dengan asutan wali. Itu memang terjadi. Itu memang banyak terjadi umumnya. Ini tahu dulu dari, siapa itu manang tuh, siapa itu rancak menari. Ini mencari rancaknya saja. Bagaimana si penari itu yang apa? Ini kan teh lo pada juri. Bagaimana orang tuanya sudah jadi juri? Kalau dan satu lagi pimpinan sanggar pun menilai lo, kok checklistnya mantap kok masuk cocok. Dari satu sisi. Ya kalau seperti itu kan berarti tidak perlu lomba kalau bisa menilai seorang. Ya apa? Nah ya itulah yang banyak kini kejadian. Tapi aku mengamati lomba itu paling cukup penting loh, berpengaruh karena itu kan ada persaingan dan persaingan itu harus sehat sebetulnya. Betul. Sehingga kepercayaan diri anak muncul, ini bisa ketika nyo kalah, dia termotivasi dirinya. Tapi ada cek tetut sama nih yang ambo tidak setuju. Dari dulu ambo tidak setuju dengan lomba yang dilakukan. Dan hampir merata semua sanggar melakukan itu. Ketika anak tidak menang, dia tetap diberi trofi, namanya trofi berbakat. Artinya anak tidak diajar bagaimana menerima kekalahan atau kekurangan dirinya. Sehingga kalau anak-anak kita itu yang penting dapat trofi, udah senang gitu kan. Tapi untuk apa sih hal-hal seperti itu dia Bapak dapat itu dulu. Ya, sebenarnya itu lama dia usul kepada grup Kosmo. Sebenarnya grup Kosmo kan tahu kan, grup Kosmo itu ada sabanyak sampai Jadi sana beliau kok adalah orang berdua pengurus di Kosmo. Kosmo kok adalah apa itu singkatannya? Komunitas Sanggar Seni Basamo. Seni Basamo, dan itu biar ratu itu sadunya sanggar tarian anak. Nah, oke. Jadi itu. Jadi laba dihasilkan. Lagi dapatkan bahasanya apa tadi ini supaya caranya untuk maupun mereka supaya trofi kok ada trofi berbakat. Itu telah mengusulkan bagaimana si anak dia yang tidak manang itu tidak usah awak apa. Ya bisa saja kita memberikannya berupa bingkisan. Itu bagi berbahagia menjawab yang sudah nyolah terbiasa ini dari piala aku senang hatinya. Kalau ingin mendapatkan piala dia harus berusaha. Jangan iming-imingnya dengan piala. Setuju. Tapi ya itu tadi karena kebiasaan terbiasanya itu yang dilakukan ya. Ya bisa kan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 plus mungkin tambah favorit. Iya. Kemudian anak manang dapatkan berbakat. Piala. Ketulisan berpiala berbakat. Nah artinya sebetulnya secara tidak langsung awaklah menipu anak loh. Betul. Anak merasanya paling berbakat menari sehingga dia dapat piala gitu. Nah itu kan tidak sehat. Itu perlu dipertimbangkan. Makanya itu diusulkan. Tapi ya sebagian sanggar ada mau menerima, ada belum masukkan. Itu anak-anak lebih harus mencapai piala, karena dapat piala aku yang ingin ikut lomba. Kayaknya tradisi tradisi. Dan itu kan tradisi yang salah harusnya. Itu ingin mulai seperti itu, tapi itu tadi tanpa dukungan adik-adik ya. Kalau seandainya misalnya dimulai nih dari Sanggar Alam Bega lomba, trofi hanya untuk pemenang, tanpa trofi berbakat. Banyak nih ikut. Banyak yang tidak ikut. Pasti banyak yang ikut. Tak ada panik saya barang ni up pada ikut. Piala nak pek dah. Nak balik saya piala ke pasar. Ya kan bisa tuh. Tuh bagian memang itu. Kita yang akan bagaimana cara merubah mindset. Rata-rata insert masing-masing peserta berapa? Beda-beda. Apalagi kini kuala mahasiswanya yang untuk tunggal 100 sekian. Sampai kini lah grup lah 250-an. Tapi sebetulnya insert itu bagus, tidak masalah kan. Dan mungkin kalau mahal karena tuntutan kondisi hari ini gitu kan, tidak masalah. Cuma persoalannya ada isu kalau sanggar-sanggar kok membuat lomba sebenarnya untuk mencari labo sampai bisa dalam setahun itu berkali ada lomba. Betul nggak sih? Itu kan aji maksudnya. Ada nggak sih? Itulah tradisi lo mungkin. Itu kan isu yang beredar. Bisa lo.
nggak bisa jamin. Ya, Iya, tuh. ada sebagian sanggar yang tiap tahun tuh ada melakukan 3 kali, 4 kali dalam setahun. Ada yang cek sanggar 1 kali dan 1 kali adalah sepakat. Iya. Cuma ya tujuannya tadi dia bukan mencari cari apa ya? Mencari kayu. Kalau cari kayu Emangnya beruntung ngadu lomba kok? Nggak dulu kadang menumbuk begitu. tergantung pesertanya banyak. Kalau pas satu banyak, ya lah dapet lah untuk Banyak penyanyi. sponsornya. Tapi kan sponsor banyak. Iyo, kadang. Sponsor tuh ndak lo nama tak piti dana. Nya berupa bingkisan, bagai. Ya sponsor banyak tuh kadang-kadang nyumbang satunya. Maksudnya sponsor silang. Iya, sponsor. Kadang ada ikut letak sih logo nih minta logo. Gitu. Setidaknya ingin menunjukkan bahwa Menunjukkan. Iko didukung, Iko disupport sepenuhnya. Sponsor. Ya. Nah, Kan sampai nama moto. kalau seandainya tujuannya mencari pitih di lomba, kok kalah melenceng kok. Dan itu kan bisa dinilai sama orang. Kok sekali sebulan ada lomba Pak Jago cari pitih kan seperti itu. Nah, karena mungkin walaupun labonya 1 juta 2 juta, tapi kan pitih itu ada. Ya. Dan kembali balik sebenarnya bawa madon lomba tujuan Pak, ayo bersama-sama. Kalau kamu punya prinsip Iko nih Well, sanggar walaupun kamu pemilik sanggar, jangan jadikan itu persaingan, tapi jadikan itu partner harusnya. Kawan. Saling support, saling dukung. Gitu juga sebenarnya juga sanggar-sanggar tari. Termasuk kamu kini kan membuat sanggar kok, sanggar seni Majesty Minangkabau. Aku sih berharap sanggar kok tidak dianggap saingan, tapi partner. Saling sharing. Yuk tari Minang yang benar itu seperti apa? Kemudian kostum wak gitu kan. Karena kostum tadi kini kan banyak melenceng kan itu. Kamu merasa banyak melenceng. Contoh tari piring kini bakodek singke urang, kemudian pakai galembong di bawah, di atas kepala tan 2 lengge punya bundokan doang, itu kan tidak pas. Harusnya kan produksi bakodek kalau galembong. Nah, itu yang maksud partner. Nah, kini terjalin tidak partner terus mana di antara sanggar tari anak-anak? Kalau Uni terjalin, contoh Patang waktu tanggal berapa tuh orang acara di kebetulan Menteri tiba Pak Sandiaga Uno tiba dari Dinas Pendidikan, Bun kakak Bun yang ketek-ketek tadi, Uni hubungi sadala tuh salam babi gak pagi bau hubungi tak pagi dah malam pagi. Tuh dek kompaknya capek, tuh 7:30 atau jam 7 capek. Rika bau hubungi pokok klub tampil anak-anak di muka menteri. Alhamdulillah. Capek kok. Nah, betul tuh itu dalam artian bangun itu kan baru dari satu sisinya nih Iya. misalnya ada acara gitu kan. Capek, Tapi yang lain ada enggak sanggar yang lain seperti itu? Ya, Semuanya itu sanggar. jarang mereka melakukan seperti yang kalau cuma khusus untuk anak-anak tampil mendadak begitu aja ada cuma itu. Tapi untuk tampil bareng dengan apa tuh maksudnya kerjasama itu agak susah. Masih menganggap sanggar lain ada persaingan sanggar. Karena untuk samu geraknya tuh walaupun kadang-kadang barengan kita tampil pasti juga ada pakai gane kuah gitu loh. Jadi mereka nampak kompak tapi di dalamnya mereka punya persaingan satu sama lain. Nah itulah tujuan kita, yaitu tadi kosmoko bagaimana si adik-adik kita orangku, tapi yaitu tadi dia merasa dan hebat. Dari itu pun dia hebat. Iya. Saya ngalan sanggar nak kamu. Gitu. Nah, setidaknya kondisi-kondisi seperti itu kan harus minimalisir. Iya. Bukan mencari yang salah sih, itu. Mungkin alangkah baiknya kalau seandainya apa ya, bakumpul pada dia ngecek bayo. Tapi kalau nggak bisa tuh disingkirkan saja. Iya lah. Sulit untuk mengumpulkan orang-orang itu sulit, John, dengan karena kesibukan mereka masing-masing satu, terus keegoan masing-masing satu. Iya, apa gunanya sebuah organisasi tidak ada pernah pertemuan? Emang kosmoko lah 3 tahun loh tuh. Ya, ada 3 tahun. Ada akte notarisnya lengkap. Untuk masa nggak ada bisa pertemuan? Ya kita ada pertemuannya ada. Tapi karya masing-masing sih jadi dari ko nggak ada namanya tuh akte nama kosmo tampil tarik susah payahnya tuh tim gitu. Nah, salah satu kini mungkin balik ke masalah juri. Aku punya usul sih, dan kau mudah-mudahan bisa dibawa ke kosmo agar tidak terjadi lagi ke suara-suara sumbang tentang juri, kan?
misalnya kalau juri kok ditetapkan kriterianya dan diberlakukan sama sangar tuh. Misal contoh praktisi tari, artinya pernah punya karya dan diakui masyarakat karyanya. Ya kalau mau tetapkan misalnya S1 tari, ya tidak semua orang tamatan kuliah, gitu kan. Ada juga otodidak orang tapi punya karya yang diakui. Artinya memang harus orang tari yang mengerti tari, yang punya karya yang sudah diakui. Atau sebenarnya dia tidak punya karya tapi punya ilmu yang bagus, karena kan tidak sadonya lo praktisi rumah yang ambil karya itu. Betul. Contoh anak UNP baru tuh ini berapa ilmu tari gitu kan. Dosen-dosennya juga hebat-hebat di situ. Tapi mungkin ketika ini sudah tamat, lo punya karyanya fokus jadi guru. Tapi setidaknya kan bisa menilainya. Gitu. Mungkin dibuat kriteria seperti itu dan apa perlu list namanya, dan itu namanya hanya ada di Cosmo gitu. Dan sehingga ketika niwel buat lomba nggak lari dari kriteria tadi, nitut pun nggak bisa komplain, kok ikut jurinya nggak bisa nitut komplain gitu, karena kan sudah kayak sesuai kriteria tetap kamu sama. Kira-kira ya betul tuh. Kita sangat dengan duga yang tadi saran tadi. Nah itu yang kita akan mulai menunduk adik-adik grup Cosmo, bagaimana cara penilaian juri itu, bagaimana juri itu bagaimana yang harus kita ambil sehingga tidak ada kesimpang siuran dari mereka tuh. Juri kok bisa disogok, juri kok bisa dikon, itu yang kita akan dulu. Tapi itu tadi waktu dan kesempatan itu yang belum kita. Ayolah carilah dan waktu rakyat, karena lomba kok kan berjalan terus dan tiap sebantai kok kan masalah. Dan apalagi kamu kan termasuk kritis kok di media sosial. Contoh di Facebook, kamu kalau melihat itu kamu langsung komplain. Dan itu kan dibaca sedunia. Jangan sampai mempermalukan Sumatera Barat lagi. Tapi kamu nggak bisa nggak komen, nggak bikin status dengan kondisi itu, karena itu cara bisa mengkritisi kondisi awak hari kini gitu. Jadi mungkin itu bisa disampaikan ke kawan-kawan. Dan apalagi kalau tuduhan judi disogok, barang sih kalau nyogok marah-marah. Ambo kalau nak ada Fortuner itu di muka rumah gua, kan gua disogok ini. Dan kita akan dapat saran grup-grup sanggar-sanggar yang ada di Kota Padang untuk mengadakan sebuah event itu yang berkualitas. Dalam arti mereka tidak hanya mendapatkan piala saja, bingkisan yang isinya kue-kue, itu tidak berbobot. Nggak, setidaknya mungkin wak kembalikan balik ada sebuah kesepakatan bersama. Wak tentukan tadi kriteria dewan juri. Kemudian kalau lomba, ayolah ditiadakan yang trofi berbakat, karena itu sangat tidak mendidik. Gitu kan. Nah kemudian mungkin ada kerelaan dari wak masing-masing bahwa berupa hadiah itu kita tetapkan bagaimana. Sehingga ikut tadi orang mengeluarkan biaya untuk insert itu kan perlu banyak. Mereka latihan privat harus bayar, mereka nikah harus bayar, sewa baju. Nah yang cuma didapatkan cuma piala, terus bingkisan isi kue. Kan enggak apa itu? Enggak logika. Nah walaupun kue itu dibentuk dari tas dari Christine Hakim, isinya karupua itu tidak layak. Kalau menurut itu mungkin boleh itu boleh diberi, tapi tidak itu menjadi hadiah utama. Bisa saja itu diberikan kepada penonton yang misalnya istilahnya dia berpartisipasi dalam bergoyang, kasih hadiah seperti itu, bukan kepada peserta yang setidaknya bisa kerjasama nih tuh, misalnya dengan bank-bank BUMN. Bisa. Contoh trofi dan uang pembinaan. Nah, uang pembinaan mungkin dalam bentuk tabungan, kan seperti itu. Itu kan lebih mendidik, artinya si anak punya tabungan anak, kan. Nah, seperti itu, daripada anak hanya diberikan trofi, kemudian ditambah dengan apa namanya tadi bingkisan yang tidak jaleh gitu kan. Kemudian kenapa piagam? Piagam sangat penting bagi hari ini. Piagam itu contoh ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Itu akan berarti. Karena itu fungsi ketika mereka masuk sekolah. Itu punya poin kan. Jadi makanya piagam itu jangan seperti sanggar yang menandatangani. Kenapa sekarang ini kan sudah ada Ibu Fani. Dinas Kebudayaan juga bisa tanda tangan. Jadi kita membuat sebuah event, kita harus ditandatangani oleh Dinas Kebudayaan, misalnya Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan.
pembinaan dan misalnya. pendidikan yang Atau dinas Karena pariwisata. sekarang sudah muncul Ibu Fani membuat kita grup binaan sanggar. Iya, binaan sanggar Kota Padang. Dinas Kebudayaan Kota Padang. Sanggar-sanggar yang ada di Kota Padang itu binaan dari dinas. Nah, kita bisa membuat sertifikat seperti itu. Mereka diketahui. Kan suatu kebanggaan. Wih, sertifikatnya ditandatangani. Dan itu dapat poin loh bagi anak-anak gitu. Iya. Antaknya nih untuk masuk sekolah itu Iya. itu. Tapi kalau ketua sanggar yang nggak bisa. menandatangani itu tidak. Nggak berlaku gitu. Nah, itu mulai akan kita bicarakan kepada Guru Kosmo. Mungkin Guru Kosmo sedang mendengar sekarang ini. Mulailah dari sekarang kita mengadakan seperti itu sertifikat yang kita buat Dinas itu Pendidikan. harus diketahui Tapi oleh. kuncinya dulu kalau mau Ambo, ayo Kosmo kumpul lah dulu, rapat lah, Ya. bergeraklah pengurus ini. Iya, gitu. iya. Itu akan kita laksanakan dengan kumpul kembali membicarakan kedepannya ya. Iya. Oke. Apa itu? Kataku Ambo mengundang Rika Jeratih di Siko dan bincang-bincang tentang sanggarnya, kebetulan promo sanggarnya. Ambo minta pendampingnya pulau. Nah, tentu sama Nio Ambo minta pendamping. Bah perkembangan tari di sanggar-sanggar yang remaja, biasa tari untuk beralih pada hari ini. Karena misalnya mungkin pernah baca postingan Ambo, jantan penari laki-laki balaca pakai lipstick. lipstiknya tabal padu-padusi. Kemudian ada gerak tari piring lah bercampur je TikTok. TikTok ya. Dan Ambo memahami bahwa tari piring itu tidak boleh memecah piring, tapi kini banyak orang memecah piring. Bentuk Bukan marabu. bijak kacau ya. Iya. Malah bentuk marabunya memecah piring gitu kan. Nah, bahkan di TikTok tuh kalau kamu ditinggalin pacarmu, aku gayanya apa? Piring. Itu tari piring itu kan sangat tidak bagus untuk Iya. perkembangan. Kalau menurut Ambo, tetap apa dapat tetap. Ya betul, sama dengan Ijon tuh. Iya. Maksudnya tampilkanlah tradisi kita yang tua yang apa, bagaimana memacam. Iko nak pacam piring, tuanya injak. Itu Abang goyang reggae gitu. Goyang reggae itu tidak sesuai dengan Kami apa. mencari gali gampang juga tapi baalah Terus main injak piring itu seperti mengaki ayam. Iya. iya. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya kan terjadi malah nyemecek karena tuntutan orang minta. Nadoh loh, Tari piring kan harus minjak mamacam piring. Kami pernah lomba dulu kan, lomba tari piring Sofiani Tigo. Iya. Di Medan Bapane Iya. dulu tuh. Iya. Nih anggun bana. Pas kami sedang menari badai tibo. Nah itu persoalannya kini karena awak kan punya filosofi padusi Minang tuh atau di tarian Minang tuh tiok malangkah samui tapija indak mati alu tataru ampat tatigo. Iya. Samui tapija indak mati itu begitu lembutnya. Betul. Kalau alu tataru ampat tatigo baik tukar ini tataru alu bisa ampat tatigo curang gitu kan, itu luar biasa. Nah, kamu misalnya kini tari contoh tari piring dari awal sampai akhir basis cetak, tidak ada kelembutan. Atau malah cek kok tuntutan pasar, kok tuntutan orang. Berarti kan tidak semua ya. Itu tergantung apanya tuh, koreografernya tuh yang mungkin mengikuti globalisasi. Modeko, tidak tahu dengan apa tujuan tari piring itu bagaimana dan harus bagaimana, itu yang tidak diketahui. Kadang hati saja. Gini cara tari piring itu bahasa di kadang hati tadi kecil tadi. Apakah yang gini masih pertanyaan ini itu piringku siap dipakai atau dipajan? Itu baru diinjak. Apa itu batu tuh? Enggak. Nah, kalau menurut itu yang ilmu yang itu dapatkan piring itu enggak apa ya, menginjaknya pun harus punya teknik, enggak seperti mengakek ayam atau bawa agak cek jontor goyang-goyang titik. Ya Allah. Sehingga kita mencari bagaimana kok orang Modeko ini. Iya. Yang menarik itu adalah kejadian itu tadi ya. Meminjam piring untuk mengaki ayam. Kok penari atau ayam? Betul. Iya. Betul. Itu Kok penari Minang atau ayam nak menari? Betul. Nya ngake tuh. Baala cara. Gak tapolo rasonyo kan nih, Mbak. Kalau menari piring kok mayo lembut nak nih. Nah, itu yang belum apa. Aduh lunaknya tadi Iya. koswananya kan ini. Dan tapi itulah yang terjadi hari kini. Makanya Ambo salah satu membiak sanggar seni itu ingin menghapus itu. Iya. Jadi Mbak Ambo berusaha untuk membalikan. Salah satu sanggar yang pujikan untuk tari-tari seperti itu Sofiani. Ya. Iya. Tapi sayang Sofiani kini mungkin agak tidak muncul ke permukaan. Nah, padahal tari-tari beliau itu luar biasa. Gimana mewakili tari Minang gitu. Betul. Kelembutannya di sini ada, Aduh. yang punya ada. Nggak pernah kodek kok, pakai celana pernah pakai kodek sana. Nah, itu harusnya. Dan apakah dengan pakai kode nggak rancak? Tetap Ambo lah misalnya rancak kok nari piring pakai kode. Iya.
Nah, Iko sebenarnya kan banyak terjadi pergeseran seperti itu. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti sebetulnya kalau menurut itu mungkin enggak atau nih Mbak, tari Minang kok akan punah dengan sendirinya? Bisa jadi akan punah secara karena mengikuti zaman dari luar, banyaknya pengaruh dari luar dengan goyang-goyang begini. Nah, yang tradisi mulai hilang. Ya. Itu mungkin akan hilang. Kalau kita kita sendiri tidak mempertahankan sama sekali. Iya, nih setuju nih Mas itu. Ayo, kalau sama sih nyok. Nah, berarti kan kamu tidak salah tuh nak merang-merang di media sosial mengkritisi hal itu. Gitu, nah, iyo entah kok dek kami nalah gaya tuh ya. Nah mudah-mudahan tuh lain lo prediksi itu menurut modern. Iya kalau kamu kan, apalagi laki-laki menari. Oke. Tolonglah, manga badak lebih tabalo padusi kan. Lipstick lebih tabalo padusi. Tujuan make up sebetulnya kan pertama kalau untuk cewek pasti menambah kecantikannya. Iya. Biar semakin menarik. Kemudian menutupi efek dari lampu, cahaya lampu atau lighting agar tidak merusak kulit. Yo kalau sekedar badak, lipstick tipis tidak masalah sih cowok. Tapi kok pakai eyeshadow biru, merah, kuning, kelabu loh di matanya kan itu, mambek kok jadi. Kok penari cowok tuh? Karena nari lenggoknya padiannya pada produksi. Iya betul. Nah, Iko sih terjadi pergeseran serupa Iko. Amba tidak mengusik mau jadi bencong di luar, mau jadi serpuanya. Tapi ketika di atas panggung Anda laki-laki, ya tetap laki-laki itu. Dengan gerakannya. Oke, terakhir mungkin ada nitut magia pesan dan kesan tua, apalagi orang-orang penari atau grup-grup Kosmo atau salah-salah. Cuma saran ya dari grup Kosmo bagi adik-adik yang punya sanggar. Pertama untuk event-event yang kita mengikuti lomba itu hilangkan praduga satu sama lain, baik itu kepada dewan jurinya mau kepada apanya. Kita percayakan sepenuhnya keputusan juri, bukan ada embel-embel belakang. Itu sarannya. Jadi kalau mungkin di saat kita tidak minat itu mungkin tidak rezeki kita di saat tersebut. Nah mungkin di cara-cara lain mungkin kita menang. Itu loh. Ya. Itu sarannya. Dengan itu mudah-mudahan kita harus tahu bahwa tari tidak sama dengan matematika. Betul. 1 tambah 1 2 hari ku anak kau benar bagus itu dan satu lagi dewan juri itu berbeda-beda penilaiannya. Karena kesepakatan dewan juri bertiga ini dia mempunyai satu tugas masing-masing. Dewan juri A ini tugasnya, dewan juri ini tugasnya. Dan nah bisa saja Pak kata Jom tadi dia juri pertama nilainya tinggi, juri kedua belum tentu. Atau bisa saja mereka tuh tidak satu sama lain, tapi karena ini bagus ini itu loh. Jadi kesimpulannya hilangkan prasangka terhadap dewan juri karena kita sudah memberikan sepenuhnya wewenang kepada dewan juri untuk memutuskan siapa yang menang. Balikkan niat awal bahwa lombaku tujuannya untuk memberikan pendidikan agar anak-anak punya kepercayaan diri, bukan untuk mencari juara 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3 dan lain-lain itu adalah bonus sebenarnya. Betul. Niwal Pak, ada pesan? Silakan. Sama. Kalau dapet grup-grup yang ada di Kota Padang adalah yang menjembatani. Contoh, kini kan Om John gini, bisa awak bayangkan dinas nih. Ini awak kalau ada grup dinas pendidikan dari dinas pendidikan kan kebudayaan, dikumpul sanggar-sanggar ada lo kriteria. Jadi dalam arti kita minta menjembatani persoalan-persoalan. Berarti ada peran pemerintah. Di Kota Padang ini sanggar-sanggar itu tugas dinas pendidikan. Kebudayaan, bagaimana merangkul sehingga mendapatkan suatu kesepakatan untuk pertama untuk mengambil dewan jurinya, terus kriteria apa yang harus kita tetapkan. Setidaknya peran pemerintah jalin nampak risiko agar keberlangsungan kegiatan dunia tari di Sumatera Barat bisa berlangsung yang baik. Sehingga tidak setiap lomba tidak perlu baca kak tari. Tidak kelamaan. Sudah tuh untuk acara-acara keluar misal cara beralih, keluarga sekian, yang ikut harga sekian, yang sekian kan yang diambilnya yang terendah. Perang harga ya? Perang harga ada juga. Ada. Ini makanya tadi dia 1 juta diambil ya. Yang penting tampil. Penting tampil. Walaupun numbuk. Nah,
Ya sebenarnya Jai persaingan kalau itu kan orientasi bisnis dan Jai persaingannya dan Iko memang itulah kondisi tadi. Tapi percayalah Niwel sama Nitut, proses tidak menusai hasil, kualitas ketika harga mahal pasti kualitasnya bagus. Tapi ketika harganya murah pastinya kualitas yang berkurang di situ. Itu kamu meyakini hal itu karena kamu melihat kondisi-kondisi seperti itu. Iya betul betul. Oke, ada lain itu yang disampaikan Niwel? Itu aja. Cukup. Apa? Mau kasih banyak lah di Pot Minggu, Tetut. Sama-sama. Masih sempat setelah pulang kerja hadir di Siko. Niwel pun tadi sana sibuk di Padang Center ya. Iya center Oke. Lah sana Niwel Novi Sastra, Permata Hati lah hadir bersama kita Siko. Dan Unituti Darwis Loyang, Sanggar Alam Abigal hadir. Dan mudah-mudahan Iko bukan untuk tampek menghujat, tapi kita sharing mencari solusi agar ke depan lebih baik lagi perkembangan tari di Sumatera Barat. Mau kasih banyak nih Tut, Niwel. Lah sana saya pepungo. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis